Nah, tempatnya tuh kayak gini, dan ini tuh menurut aku tuh lengkap banget. Ya langsung bongkar aja bang, situ bang. Ntar dibantu dia, nanti dibantu mobil masuk dulu. Yes. Dalamnya kayak gini, lengkap ini. Sorry. Ini lucu. Ini ambil yang ini aja. Nah, ini buat gula tabur donat. Jadi tuh ada dua, satu yang icing sugarnya yang dingin, nggak terlalu manis, satu lagi yang benar-benar manis buat campuran sama baluran juga bisa sih. Jadi aku akan beli dua. Nih. Satu lagi deh, jadi aku kasih dua. Ini kayaknya boleh deh aku nambah lagi, soalnya udah rusak satu. Ini apa? Lucu. Lucu-lucu. Ini cetakan juga. Boleh lah. Aduh, kalap deh ya. Ini sama semua sih. Beli aja. Lumayan. Nambah koleksi. Hahaha. Udah deh, ambilin aja. Mas, mau tanya ini dong, loyang ada nggak yang ukuran dua-dua yang kotak? Buat lapis Surabaya. Bayar supaya dicek ulang lagi oleh mbak-mbaknya. Sebelah mana nih aku nih? Jangan-jangan udah sebelah sana lagi. Sorry. Sini ya? Udah selesai belanja di toko kancingnya. Sekarang mau pulang, lagi nunggu Gojek. Panas banget. Okay, let's unboxing. Jadi tadi tuh udah nyampe dari 2:30 lebih ya, tapi aku langsung kerja. Aduh, jangan-jangan choco chipnya meleleh lagi. Baris. Oke, let's unboxing ya. Ini dia paper cup atau cup buat muffin.
Ini agak gede, ini size-nya itu kalau tidak salah size-nya ini nih. Size-nya itu yang ukuran 63 mm atau 6,3 cm. Biasanya aku pakai yang 4. Ini aku mau coba yang gedenya. Nanti kalau bikin muffin lagi atau chiffon bisa juga. Hasilnya kayaknya ini kurang ya. Yang tadi aku beli ini ice cream scoop, this one. Aku butuh ini, tapi sebenarnya aku ini yang kurang sedang, ada yang kurang kecil dan besar, ini tengah-tengahnya. Kalau yang buat cookies kayaknya aku prefer lebih pilih yang kecil ya, karena nanti kan cookies akan sedikit mengembang dikit ya dan melebar, tapi it's okay, nanti aku beli lagi. Tapi untuk es krim kayaknya cukup lah yang sedang. Kalau yang gede terlalu besar tadi aku lihat. So balik lagi ke selera sih ya, beda-beda kan ya. Nah ini buat balur-balurin apa namanya, kue apa, buttercream. Aku belum punya, kemarin aku beli tapi plastik, jangan penyok-penyok. Ini I hope not ya, soalnya lumayan 30.000. Apa namanya nih? Ntar dulu aku lupa namanya. But I like it, I really like it. Look at that. And then ini sama aja sih, nggak jauh beda sama di Indomaret. Harganya 10.000. Kalau di Indomaret sekitar 10.600 apa ya. Ada kalau beli di official Blue Band-nya itu dapat 8.000, tapi harus beli berapa gitu, 4 apa 5 apa berapa, 10 nggak lupa. Aku pernah beli online di officialnya. Terus oke, aku cuma butuh untuk yang urgentnya aja. Kalau nanti untuk bikin yang besarnya aku mesti beli terpisah lagi. Ini kekecilan apa kegedean nggak tahu ya. Ini cup cases buat nastar bisa kali ya. Aku bingung sih antara kemarin aku sempat pakai cases buat gitu, tapi jadi kayak sedikit isi nastarnya, tapi jadi kayak ketimpa-timpa gitu loh, apa namanya, olesan kuning telurnya. Barat, let's try. Ini lumayan, nggak tahu berapa harganya tadi itu, 20 something apa 30, karena dia nggak struk kayak ini market ya, struknya kayak manual gitu, baru ditulisin ini apa kayak gitu loh. Jadi I don't know yang ini yang mana, yang ini yang mana, yang ini yang mana. Namanya juga TBK, masih manual, semi manual. So put here, and then of course I bought cheddar cheese. Aku beli keju. Besok aku mau bikin semprit keju, makanya aku bener-bener beli yang bener-bener butuh dalam waktu dekat aja. Video dan tentunya ada pesanan 1 orang aja, jadi belum bikin yang buat lebaran karena belum aku broadcast juga apa namanya, si press list cakeku. So ya, still waiting. Ntar dulu, tergantung pesanan. Kalau aku bikin kue itu tergantung pesanan, jadi aku nggak bisa beli bahan-bahan dulu, takutnya nggak kepake, takutnya expire seperti yang dulu. Sayang banget ya, bahan-bahan kebuang, itu duit sementara nggak ada pemasukan gitu. So ini Claris donat tabur. Jadi kalau kalian tanya yang donat tabur tuh ya seperti apa, seperti ini, beda sama yang merah. Nah yang merah ini seperti gula tepung biasa yang manis banget. Ini bisa buat campuran, bisa buat baluran juga sih, tapi ada bedanya dengan yang warna orange. Kelihatan nggak ya? Ini merah, ini orange. Nah ini yang gula dingin, dia nggak terlalu manis dan teksturnya itu agak sedikit berbeda dengan gula tepung ini. Kalau tidak salah aku pakai ini tuh full di video apa ya, putri salju keju sama putri salju oreo. Nah itu teksturnya kalian bisa lihat di situ, tekstur gula tepung buat taburan donatnya itu seperti apa, bener-bener kayak salju gitu loh. Lebih nggak gampang cair pastinya ya, karena dia mix min gitulah, dingin, namanya juga gula dingin ya. So let's put it here. Ini seperti gula tepung biasa campuran, tapi biasanya juga buat balur donat sih nggak apa-apa, sah aja. Nah ini dia, kelihatan nggak? Aduh, choco chipnya udah mulai memble, udah mulai mencair. Nggak mencair banget sih, tapi aku lupa tadi langsung masukin kulkas. So ya, aku butuh ini buat si cookies oats choco chip nanti.
Ini harganya berapa aku lupa, 20 something. Udah berat kalau bandara TPK itu nggak tahu harganya yang mana. This is here. And then this is a dark, not dark sih, black chocolate powder. Ini adalah coklat bubuk hitam. Ini buat yang kalau kalian lihat di video itu kayak buat putri salju Oreo yang bener-bener pure black. Nanti kita mix lagi dengan si biskuit Oreo-nya. Jadi ini yang coklat bubuk hitamnya, bukan dark ya. Kalau kita kan tahu ya ada dark chocolate, ada milk chocolate, which is dark chocolate itu adalah yang bener-bener dark, yang gelap. Kalau milk itu adalah campuran dengan susu, jadi sudah ada rasanya, jadi lebih manis daripada dark. Tapi kalau hitam dia bener-bener hitam, warnanya itu hitam. Dan dia setahu aku ya nggak ada bloknya sih yang batangan gitu ya, cuma ada dark coklat sama milk coklat. Karena ini khusus untuk kue-kue tertentu aja, jarang dipakai tapi ya dipakai juga gitu. Jadi ya this is black chocolate powder, coklat hitam. What is this? Oke, ini adalah cetakan. Ini bisa buat aku lucu aja tadi ngeliat nih, belum punya kayaknya yang bentuk apa yang belum punya, love udah ada kayaknya. Kotak bulat belum punya, yang bentuk bunga apa ya nih, bunga belum punya. So ya lucu aja ya, namanya cewek ngeliat yang lucu-lucu beli, one day pasti kepake. Jadi ya why not to try to buy it. So here udah habis. Oh ada 2 lagi. Ini kuas. Sebenarnya aku udah punya yang kecil banget, lebih kecil dari ini, kayak setengahnya gitu. Tapi kayaknya untuk some different type cakes I need this supaya nggak terlalu lama. Untuk master bisa juga kayaknya nih, tapi bisa nggak terlalu gede. Jadi aku punya, ntar ya aku ambil. Aku punya 2. Nah ini yang udah aku punya dari lama. Ini sekitar hampir setahunan ya. Ini yang aku pakai buat ngukuasin atau ngolesin kuning telur buat kayak kue-kue kering kayak kastengel, whatever, kastengel. Terus buat nastar juga. Ini yang biasanya aku pakai. Sementara ini yang large-nya, yang big-nya, aku biasanya pakai buat loyang, ngolesin si mentega atau margarin karena dia lebih tebal ya, dan ini sebenarnya lebih kokoh sih ya. Ini aku prefer pakai ini. Nah, aku pernah pakai ini buat nastar. Alhasil telurnya, kuning telurnya banyak banget. Bukan banyak banget, cepet banget habis karena kebanyakan kemakan di kuasnya. Jadi kalau untuk ngoles-ngoles kue kering gitu jangan pakai yang gede karena bakalan kebuang banyak, karena bakal nyangkut di sini lebih banyak daripada di kuenya. So I prefer this one yang small buat nastar atau kastengel yang dioles-oles kuning telur, yang kue kering lah, atau enggak yang ini masih bisa lah ya. Ini nggak terlalu, ini kan setengahnya nih bisa. Jadi aku butuh, nggak tahu, tadi lucu aja sih, kayaknya bisa nih buat dipakai juga buat kue kering. Nggak terlalu besar, bisa lah. So I already have 3 now, the big one, in the middle, and the small one. Yay! I will put here because not worth. Yeah. And the last but not least is Spuit. I already have this one model. Aku udah punya yang kayak gini, cuman kayaknya agak blotot. Aduh, mesti bongkar nanti lah ya. Aku udah punya yang kayak gini persis, cuma lebih kecil. Kalau ini bener-bener bisa masuk jempol. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, "Ih, aku blotot-blotot nih, apanya piping bagnya?" Itu karena satu tipis. Piping bagnya tipis banget, kan ada 2 tipe ya. Ada yang tebel, even tebel sekalipun masih blotot kalau kita adonannya itu terlalu banyak tepung, terlalu padat. That's why sebenarnya semper itu tidak boleh terlalu banyak tepung. Susah dicetak nantinya, dan tetapi tidak boleh terlalu dikit juga karena nanti akan melebar bener-bener full rasa mentega juga yang ada nanti. So sedang-sedang aja masih bisa di-spuit. Sebenarnya basicnya bisa di-spuit dengan piping bag atau dengan alat atau bahkan dengan jempol seperti ini. Nanti masuk adonan, kita tekan seperti ini. Gede juga ya. So ya, nggak apa-apa nambah-nambah koleksi. Aku udah punya ini berapa jenis tipe, nanti one day aku bikin video tersendiri. So I like this. Thank you for watching.
I'll see you guys very soon. Bye bye.